semua. Salam jumpa bersama saya Eli Hudawiyah dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yakni tentang aku pribadi yang unik. Nanti kita akan mempelajari siapa diriku, apa keunikanku, apa keterbatasanku, dan apa kelebihan yang aku miliki. Semua keterbatasan, kelebihan yang kita miliki nanti akan kita pandang sebagai anugerah yang luar biasa diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yakni Tuhan Allah kepada kita semuanya. Karena itu, marilah kita bersama-sama memulai pembelajaran ini. Dimanapun kamu berada, kamu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Karena itu, buat kamu dimanapun kamu berada, tetap semangat dalam belajar. Ya, sekarang marilah kita memulai pembelajaran kita. Seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa di sini ya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi aku pribadi yang unik. Nanti kita akan mengenal keunikan-keunikan diri kita masing-masing ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi nanti setelah kamu selesai mempelajari ini, harapannya kamu dapat yang pertama, memahami keunikan diri dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki. Dan yang kedua, dapat menerima diri dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki sebagai anugerah Allah. Dan yang ketiga adalah mampu bersyukur atas keunikan diri dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan penuntun ya yang membawa kita kepada inti dari materi ini nanti. Ya. Di sini pertanyaannya adalah apa itu unik ya? Apa itu unik? Untuk memahami sesuatu, tentunya kamu harus mengetahui apa arti sesuatu itu ya. Jadi di sini sesuai dengan topik kita, aku pribadi yang unik. Nah, kita mengetahui apa itu unik ya. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah apakah kamu unik? Nah, setelah kamu mengetahui apa itu unik, maka kamu mampu melihat pada dirimu sendiri ya. Apakah kamu itu termasuk unik atau bukan? Ya, begitu. Jadi, dan yang ketiga, pertanyaannya adalah mengapa manusia disebut sebagai pribadi yang unik? Kenapa? Kok bisa bahwa manusia itu disebut sebagai pribadi yang unik? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan membahas ya inti demi inti dari topik materi ini nanti. Baik, mari kita lihat. Nah, di sini ada gambar manusia ya. Manusia dikatakan sebagai pribadi yang unik. Ya, di situ ada gambar, ada laki-laki, ada juga perempuan dengan gaya rambutnya sendiri-sendiri dan gaya-gaya stilnya sendiri-sendiri ya. Itu melambangkan juga bahwa manusia itu memiliki keunikan, kekhasannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat pengertian dari unik itu. Ya. Di sini pengertian unik ya. Unik itu sendiri ya, dalam bahasa Inggris yaitu unique dan bahasa Latin adalah unus yang artinya satu. Artinya tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang membuat orang itu disebut dengan manusia unik ya. Itu yang membuat setiap manusia itu unik karena adanya perbedaan-perbedaan ya. Meskipun dia kembar identik sekalipun ya, pasti di antara keduanya itu ada perbedaan. Karena setiap pribadi manusia tidak pernah sama ya, dia memiliki ciri khasnya masing-masing ya, mempunyai kelebihannya tersendiri, memiliki kelemahannya tersendiri ya. Jadi tidak ada satu orang pun atau tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sama ya, selalu memiliki perbedaan. Nah, karena perbedaan itulah
manusia dikatakan sebagai pribadi yang unik. Nah, keunikan inilah yang harus kita pandang sebagai anugerah Allah, sebagai rahmat Allah, sebagai keagungan Allah. Nah, inilah yang harus kita syukuri, yakni sebagai anugerah Allah yang luar biasa untuk kita. Nah, namun seringkali ya yang kita temukan, perbedaan itu sering dijadikan sebagai pertentangan. Padahal dengan adanya perbedaan, manusia itu hendaknya saling melengkapi satu sama lain. Ya, kadang perbedaan itu membuat orang saling meniadakan, ya, saling iri hati, ya, seringkali ya bersikap ya tidak mau atau pilih memilih satu sama lain. Ya, misalnya contoh saja ya, aku tidak mau berteman dengan kamu karena kamu tidak cantik, ya, kamu tidak masuk kategori geng kami, ya, itu misalkannya ya, karena dia melihat perbedaan. Namun sebenarnya ya tidak ada manusia ya yang tidak memiliki perbedaan. Semua manusia memiliki perbedaan dalam kehidupannya, dalam dirinya ya. Jadi kita jangan membeda-beda ya. Perbedaan itu harus diterima, bukan disingkirkan, bukan dihindari ya. Karena perbedaan itulah indah, sangat indah sekali ya. Tidak ada manusia yang tidak berbeda di sini. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia ya itu hendaknya saling melengkapi satu sama lain. Contoh saja, misal ada temanmu di sekolah ada yang kurang memahami materi atau lambat dalam memahami materi, maka kamu sebagai orang yang cepat memahami materi, kamu harus membantu ya. Jadi itu saling melengkapi satu sama lain ya. Itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi perbedaan itu ya, karena tadi bahwa perbedaan itu dikatakan kadang dijadikan sebagai pertentangan. Nah, sekarang kita mengetahui bagaimana cara mengatasi perbedaan itu. Mari kita lihat. Ya. Untuk mengatasi perbedaan maka diperlukan sikap, yaitu sikap menerima diri. Nah, orang yang menerima dirinya apa adanya adalah orang yang berpikir positif, yang menganggap keunikan dirinya sebagai anugerah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Dengan demikian, ia tidak akan minder. Ia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain. Ia tidak menganggap dirinya tidak berharga. Ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan akibat ketidakpuasan terhadap dirinya. Nah, orang yang dapat menerima diri sudah tentu orang yang berbahagia. Bisa dikatakan orang bahagia ya. Jadi dia bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya ya. Dia menerima dirinya dengan apa adanya. Dia tidak ingin seperti orang lain ya. Dia ingin menjadi dirinya sendiri. Dia bersyukur atas keunikan dirinya, baik itu kelebihan maupun keterbatasan yang dia miliki. Nah, orang seperti ini dinyatakan bisa bahagia, merasakan kebahagiaan itu. Jadi, kebahagiaan bukan milik orang kaya, bukan milik orang tampan, bukan milik orang cantik ya. Jadi, orang yang dikategorikan bahagia itu yakni orang yang mampu menerima dirinya apa adanya. Dia bahagia dengan apa yang diberikan oleh Tuhan ya. Contoh ya, banyak orang yang tidak puas terhadap dirinya. Contoh, dia ingin tampil cantik ya. Ada perempuan yang ingin tampil cantik ya. Namun banyak hal yang harus dia lalui, yang harus dia lewati agar keinginan dia ini tercapai, yakni cantik tadi. Contoh saja ya, dia melakukan operasi plastik ya, sehingga dia bisa tampil cantik. Namun terkadang juga keinginannya itu untuk tampil cantik itu tidak sesuai, sehingga terkadang membuat dia frustasi ya. Nah, orang seperti ini kadang-kadang membuat dia tidak bahagia. Nah, orang yang selalu merasa kekurangan dalam hidupnya ya, tidak menerima semua itu adalah anugerah, tidak bersyukur atas dirinya, orang tersebut selalu merasa tidak bahagia ya. Jadi intinya, kalau kita ingin hidup bahagia, ya kita harus mampu menerima diri apa adanya. Dan karena kita sudah diciptakan Tuhan baik adanya, ya. Tinggal kita mengembangkan diri, ya, mengembangkan diri, mengembangkan segala
kemampuan kita, keunikan segala bakat kita yang ada dalam diri kita itu yang hendak kita kembangkan ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat dalam kitab suci ya. Bisa dilihat, dibaca kitab sucinya di sana dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Nah, di sana dalam kitab suci dikatakan bahwa manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yakni manusia diciptakan secitra dengan Allah. Karena manusia diciptakan secitra dengan Allah, maka sering dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk istimewa. Mengapa dikatakan makhluk istimewa? Karena manusia berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya, berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Karena itu, karena manusia itu berbeda, diciptakan berbeda oleh Tuhan, maka sebenarnya ketika manusia itu sudah diciptakan oleh Tuhan, dia itu baik adanya ya. Tuhan menciptakan manusia itu dengan baik adanya, dengan segala keunikan yang dimilikinya, baik itu kelebihan maupun keterbatasan yang ia miliki. Jadi inilah dasar kita untuk menerima diri kita ya. Inilah dasar kita untuk bisa bersikap ya. Bersikap yakni tadi adalah bersikap menerima diri. Jadi diri kita harus diterima dengan penuh rasa syukur. Nah, jadi kesimpulannya adalah keunikan manusia adalah anugerah yang diberikan secara istimewa oleh Allah. Karena itu, setiap manusia harus mampu menerima dirinya dengan mensyukuri keunikan yang ada pada dirinya masing-masing, baik itu kelemahan maupun kelebihan yang dimilikinya. Nah, setelah mempelajari ini, ya, jadi kamu harus melihat, ya, keunikan dalam dirimu, ya. Jadi itu baik itu kelemahan maupun kelebihanmu itu harus kamu terima sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan semuanya harus disyukuri agar hidup kita bisa bahagia ya. Karena dengan apa adanya diri kita, kita adalah makhluk yang sempurna dengan memiliki keunikan-keunikan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sekarang ya, di sini ada tugas ya. Tugas yang pertama ya. Bagian A, di sini amatilah dirimu, lihat ciri khas yang kamu miliki, baik dari segi fisik atau kebiasaan, baik maupun kebiasaan burukmu. Kemudian tuliskan dalam tabel kerja pada bagian A. Jadi, kamu silahkan menulis pada bagian A ya. Misalnya ya, menurut diriku sendiri ya, ini kamu menilai dirimu sendiri. Jadi kamu sendiri yang menilai dirimu sendiri. Contoh, menurut diriku sendiri ya, dari segi fisik ya, ingat fisik itu adalah bagian tubuh ya yang kelihatan ya, yang bisa dilihat dengan indera kita ya. Misalnya dengan mata, misalnya fisik saya, menurut diriku sendiri ya, dari segi fisik aku cantik misalnya bagi perempuan atau bagi laki-laki ya. Menurut diriku sendiri dari segi fisikku yang aku nilai atau yang kamu nilai sendiri ya, kamu menilai dirimu sendiri. Jadi menurutku aku tampan ya, silahkan tulis di situ ya, cantik atau tampan. Nah, kemudian bagian sifat atau kebiasaan, misalnya kebiasaan baikmu atau sifat baikmu apa, misalnya kamu rajin belajar. Kemudian kebiasaan buruk, kamu malas mandi misalkan, itu ya, misalkan itu menurut penilaianmu. Nah, dan bagian B ya kalau bagian A tadi yang menilai dirimu sendiri itu adalah kamu ya, kamu sendiri ya. Kemudian yang bagian B, mintalah orang tuamu atau saudaramu atau temanmu untuk melihat ciri khas yang kamu miliki, baik dari segi fisik, sifat atau kebiasaan baik maupun kebiasaan burukmu. Nah, sekarang bagian B ini kamu minta penilaian dari orang tuamu ya. Boleh orang tuamu, boleh saudaramu, dan boleh juga temanmu. Misalkan ya, ini menurut orang tuaku ya, misalkan fisikku misalnya ya, aku cantik
misalnya, lagi cantik misalnya, sifat atau kebiasaan baikku misalnya menurut orang tua, aku rajin membantu orang tua, ya, membantu orang tua. Sifat buruknya adalah suka melawan orang tua, ya, seperti itu gambarannya, ya. Dan seterusnya, ya, banyak penilaian fisik dari segi fisikmu itu ditulis dan seterusnya ke bawah, ya. Dan sifat atau kebiasaan baikmu silahkan tulis, ya. Itu tadi hanya sekedar contoh yang ibu berikan. Nah, kemudian yang kedua, ya, tugas kedua. Nah, setelah kamu menilai dirimu sendiri, ya, melihat keterbatasan dan kemampuanmu atau kelebihanmu, ya, jadi kamu melihat di sana dari segi fisikmu seperti ini, ya, dari segi baikmu, dari segi buruk kamu sudah melihat itu, ya. Jadi itulah yang kamu miliki. Jadi dengan apa adanya itu, maka kamu harus bersyukur atas dirimu, atas keterbatasan dan kemampuan yang kamu miliki tadi. Nah, sebagai rasa syukur, maka kamu membuat doa syukur atas keunikan dirimu dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang kamu miliki tadi. Nah, jadi dua tugasmu, yang pertama adalah mengidentifikasi dirimu, dan yang bagian kedua, ya, tugas yang pertama, kamu juga minta kepada orang terdekat, orang tuamu, saudaramu atau temanmu untuk menilai dirimu sendiri, ya. Kemudian bagian tugas dua, ya, kamu menuliskan atau merumuskan doa, ya, doa syukur atas segala keunikan dirimu yang diberikan oleh Tuhan, ya, baik itu karena kelemahan ataupun keterbatasan yang kamu miliki. Jadi itu tugasnya, dan tugas itu diisi di sini, ya, dalam format ini yang telah ibu bagikan, ya. Silahkan ditulis di sini, dan jangan lupa nanti di situ tulis nama orang tua atau wali, kemudian ditandatangani. Nah, sistem pengumpulan tugas, ya, di sini yang pertama, ya, tulislah jawaban pada lembar kerja siswa yang telah disediakan, ya, di sini, ya. Silahkan ditulis di sini. Kemudian scan jawaban Anda dalam bentuk file PDF, ya. Jadi di-scan, ya, di-scan dalam bentuk file PDF, kemudian kirimkan melalui WhatsApp, ya. Jadi itu saja pembelajaran kita. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat. Terima kasih.